Pasca pandemi COVID-19, sudah waktunya setiap manusia harus memikirkan kesejahteraan hewan dan lingkungan untuk mencegah pandemi berikutnya yang banyak disebabkan oleh zoonosis disease. Hal ini yang menjadi dasar didirikannya One Health Foundation sebagai organisasi non-profit dengan 3 prioritas misi, yaitu advokasi kebijakan publik, edukasi pentingnya menjaga kesehatan hewan, dan mengenai zoonosis, dan berkolaborasi dengan sektor kesehatan. 3 misi ini dijalankan untuk bersama-sama mencegah penyakit yang ditularkan oleh hewan atau zoonosis disease. Hari ini kami melakukan peresmian untuk One Health, sebuah organisasi yang fokus dalam kesehatan manusia dan hewan dalam satu ekosistem. Jadi kami hari ini dihadirkan oleh beberapa teman-teman dari government dan juga dari kawangan MIS dan juga beberapa teman-teman yang peduli dengan isu ini, yaitu One Health. 60% dari penyakit menular itu adalah dari penyakit zoonosis. Kita di sini melalui One Health, misi kita itu adalah bagaimana kita bisa improve animal health. Kita bisa prevent dari sumbernya, yaitu dengan meningkatkan kesehatan hewan. One Health Foundation berkomitmen menciptakan masa depan yang lebih sehat untuk bersama-sama membangun dunia yang lebih sehat dan berketahanan bagi semua makhluk hidup. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono kembali meninjau jalan tol Bocimi yang ambles akibat longsor beberapa waktu lalu. Basuki menyebut pada hari Kamis mendatang jalan tol bisa digunakan 1 jalur. Proses pengerjaan perbaikan jalan tol Bocimi yang amblas terus dilakukan Kementerian PUPR di kilometer 64 ruas Cigombong Parungkuda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah alat berat dikerahkan agar perbaikan secara temporer ini bisa segera diselesaikan malam ini dan dapat difungsikan Kamis mendatang. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono menyebut, proses pengerjaan perbaikan jalan tol Bocimi ini terkendala suplai material baja akibat libur Lebaran. Suplai material hari ini sudah berhenti. Mereka sudah libur, nanti baru H+3 mungkin baru mereka bisa mensuplai lagi. Termasuk yang untuk masang seat pile. Kalau semalam ini selesai, besok pagi akan kita bersihkan. Hari Kamis sudah bisa 1 lajur difungsikan sebagai cadangan pentil kalau ada kemacetan di jalur nasional. Baik ke arah Sukabumi maupun ke arah Bogor, tergantung bapak-bapak polisi yang nanti akan mengaturnya. Perbaikan terus dilakukan agar jalan tol bisa difungsikan untuk meminimalisir kemacetan yang terjadi di Jalan Arteri Bogor Sukabumi saat arus mudik dan balik Lebaran. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kepolisian berhasil mengidentifikasi 1 korban tewas kecelakaan kilometer 58 tol Jakarta Cikampek. 1 korban tewas ini atas nama Najwa Devira berusia 22 tahun asal Bogor, Jawa Barat dan diserahkan ke pihak keluarga untuk segera bisa dibawa pulang ke rumah duka. Kepolisian berhasil mengidentifikasi 1 korban tewas kecelakaan di tol 58 tol Japek. Korban bernama ND berusia 22 tahun asal Bogor dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Sementara untuk 11 korban lainnya masih proses identifikasi. Meski demikian, polisi sudah berhasil mengidentifikasi jenis kelamin dari 12 korban. 5 berjenis kelamin perempuan dan 7 jenis kelamin laki-laki. Dari 12 jenazah kami baru menemukan kami baru memiliki 11 identitas jenazah ya. Jadi dalam hal ini ada 11 yang mengaku sebagai pihak keluarga dari 12 jenazah. Sebelumnya Korlantas Polri menggelar olah TKP di kilometer 58 tol Japek. Polisi menggunakan metode traffic analysis accident untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Nanti hasilnya akan dicocokkan dengan keterangan saksi. Nah, di PC crash itu kemudian kita padukan dengan keterangan saksi dan gambar vigilance scanner yang ada di kendaraan di TKP. Nanti setelah itu bahwa akan muncul namanya video rekonstruksi dari awal mula
berangkat dari mana, kemudian pada saat kejadian dan sampai dengan selesainya posisi akhir dari kecelakaan. Saat proses olah TKP berlangsung, 2 lajur jalan tol Jakarta Cikampek menuju arah Jakarta ditutup sementara dan dibuka kembali setelah olah TKP selesai. Pemirsa, kecelakaan tunggal terjadi di kilometer 57 Tol Japek. Ya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun pengemudi minibus serta penumpang terluka dan dievakuasi ke pos kesehatan di rest area 57 Tol Jakarta Cikampek. Saat dikonfirmasi ke petugas Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Barat, dugaan sementara kecelakaan karena pengemudi minibus mengantuk saat berkendara. Sebelumnya minibus melaju dari arah barat menuju timur melalui tol Jakarta Cikampek. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas sempat macet. Namun tidak berlangsung lama pemirsa, karena petugas Dishub Jawa Barat langsung mengevakuasi minibus. Pemerhati telematika dan multimedia Roy Suryo memberikan analisa terkait kecelakaan maut di Tol Japek kilometer 58. Melalui rekaman dash kamera yang tersimpan di bawah spion mobil, Roy Suryo menganalisa kerusakan fatal terjadi akibat mobil minibus terhimpit bus. Kembali saya mengingatkan bahwa teknologi itu memang bisa membantu kita. Alat yang ada di tangan saya ini, ya inilah kunci dari kejadian perkara kemarin yang saya analisis ya. Jadi ini namanya dash cam atau dash kamera. Ini biasanya ada di dashboard, diletakkan di atas Ya. Spion, di bawah spion, dan mobil itu mulai di starter sampai dengan dia selesai. Jadi alatnya secara otomatis di sini ada beberapa opsi dan dia bisa direkam dalam SD card atau mini SD yang ada di dalam. Nah, saya sangat mendorong kepolisian meskipun bisa menggunakan alat TAA atau Traffic Accident Analysis, ya ini hasilnya ada di sebelah kanan ini, ada skemnya. Nah inilah yang kemudian bisa sangat membantu. Saya analis yang dari Mas Ainun Najib yang berada di sosial media, itu jelas sekali menunjukkan bahwa tadi sopir bis Prima Jasa itu benar. Ya gitu. Jadi Pak Heri tadi menceritakan apa adanya. Dia mengendarakan kendaraan di lajur yang benar dari Cikampek menuju Jakarta, ya di lajur kiri. Kemudian ada sebuah minibus Grand Max yang kemudian dia ada di lajur kontraflow, tapi karena kontraflow itu hanya dibatasi oleh stick cone itu ya, segitiga plastik itu, yang kemudian dia bisa menerobos dan akhirnya kita memang nanti harus meneliti kenapa dia bisa menerobos ke kanan dan menyentuh sisi bagian kiri bis Prima Jasa. Ininya tragisnya, dan ini saya analisis dari dashcam dan ini mungkin analisis pertama. Minibus Grand Max ini kemudian terhimpit, ya bukannya tertabrak, tapi terhimpit bis dengan pembatas sebelah kiri. Dan kemudian Mas Frans, mohon maaf sebelum saya sampaikan, mohon maaf sekali lagi, mungkin minibus Grand Max itu terlindas juga. Jadi setelah terhimpit kemudian sedikit tindas oleh bis, karena bis tampak sedikit agak mengangkat, 2 kali mengangkatnya bis itu, baru kemudian dia bisa lepas. Jadi artinya kerusakan fatal terhadap Mitsubishi Daihatsu Grand Max yang ada dengan penumpang seluruhnya meninggal yang ada di dalamnya, itu memang terjadi sangat fatal karena selain tabrak dia kemudian terhimpit dan besar kemungkinan terlindas ya Grand Max itu. Jadi terhimpit sangat kencangnya, dan kemudian Terios yang ada di belakangnya itu memang tidak bisa menghentikan kendaraan, Terios putih, dan kemudian menabrak, dan akibat karena Grand Max keluar api. Karena apa? Karena dia himpitan yang sangat keras sehingga dia meledak, keluar api itu menyambar Terios. Sebenarnya masih ada fakta-fakta lain yang harus diungkap, Mas Fred. Terios itu pun tertabrak oleh sebuah kendaraan travel yang namanya Isuzu Elf. Warnanya orange atau merah, ada di video itu. Tapi Isuzu Elf ini sigap bisa kemudian menyelamatkan diri. Dan ada satu kendaraan yang sebenarnya sangat beruntung yang berjalan bersama-sama berseiring dengan bis Prima Jasa. Jadi kalau Prima Jasa itu berada di sebelah kiri, sebelah kanannya itu ada Toyota Kijang Innova warna putih. Ini alhamdulillah selamat Innova ini bisa lolos dari kejadian. Dan ada juga satu Innova lain, Innova baru ya, yang ada di belakangnya Elf ini, Xenix ya.
Innova lebih baru, kalau nggak Zenix ini Venturer, itu bisa juga mengerem dan selamat. Dan kemudian belakangnya lagi masih ada Isuzu Elf lagi warnanya silver. Jadi sekali lagi dashcam ini sangat-sangat berguna. Saya memang menyarankan untuk kendaraan-kendaraan umum terutama, ya, itu kemudian menggunakan ini karena ini bisa merekam semua yang ada sehingga kalau ada kejadian itu kemudian bisa ditelaah mana yang benar, mana yang kemudian salah ya di dalam hal ini. Ya. Oke, kalau dari analisis Mas Roy Suryo itu sendiri ketika si Grand Max ini keluar dari jalurnya, apakah benar kalau dari penglihatan Mas Suryo ini Grand Max ini melaju dengan kecepatan lebih dari 100 km per jam? Seperti dikatakan oleh pihak kepolisian? Mohon maaf, saya belum bisa menganalisis karena video Najib yang merekam pada saat Grand Max sudah tertabrak. Jadi beda dengan analisis ketika saya bisa memberikan ketika dulu ada artis yang meninggal di jalan tol di Surabaya, itu kan kelihatan speednya bisa kata analisis. Kalau yang ini terus terang saja teknologi ada keterbatasan. Saya tidak bisa menganalisis kecepatan Grand Max karena rekaman dashcam yang ada. Saya harus objektif. Kalau nggak bisa, ya bilang nggak gitu. Tidak bisa menganalisis kecepatan Grand Max, tapi yang jelas kecepatannya sangat tinggi karena begitu kena di sebelah kiri itu langsung terhimpit ke sebelah kiri dengan bahu jalan, dan bahu jalan itu ada pembatasnya. Dan kemudian ketika ada pembatas jalan itu, bis ini lagi-lagi ini analisis pertama yang mungkin didengar, ya, bis ini menghimpit Grand Max dan bahkan mungkin melindas Grand Max. Ya, gitu. Artinya karena saking kerajaan, sebenarnya ya bukan salah bisnya, ya. Bisnya berada di jalur yang benar, belajar di lajur yang benar. Tapi ya kemudian karena mendadak ada kendaraan yang melaju, dia nggak bisa ngontrol, dan seperti kata Pak Heri tadi, sopir bis tadi, ya dia melakukan apa adanya. Tapi yang jelas gini, Mas Frans, kita sangat mengharapkan hasil dari TAA, Traffic Accident Analysis yang dimiliki dapat jadi evaluasi ya, Mas ya. Ya, yang itu berdasarkan LiDAR. LiDAR itu sekarang kalau orang bertanya, kok bisa TAA itu menganalisis? Ya, TAA itu bisa menganalisis karena dia berdasarkan LiDAR. LiDAR itu menggunakan sinar laser, dia kemudian melakukan light and detecting and ranging. Jadi dia bisa ukur jarak-jarak yang ada, dan disitulah insya Allah akan ketemu berapa kecepatan dari Grand Max yang tadi ditanyakan oleh Mas Frans dan semua pemirsa. Mas Roy, ini masih jadi pertanyaan kita semua, juga semua media dan semua masyarakat pastinya. Ini ketika si Grand Max ini mengambil jalur di luar itu, banyak yang menduga-duga kalau ada terjadi kesalahan atau kerusakan mesin. Ya. Kalau Mas Roy lihat sebagai penasihat klub otomotif, sebenarnya apa yang terjadi sih ketika itu? Agak aneh sebenarnya kalau terjadi kerusakan mesin, ya, karena kalau kerusakan mesin, insting seorang pengemudi, siapapun pengemudinya, itu merapat ke kiri, bukan merapat ke kanan. Jadi kemungkinannya ada dua. Dia mungkin, maaf ini, sekali lagi maaf kepada pengemudi yang telah menjadi korban, mungkin dia mengantuk, ya, atau oleng, ya, atau yang kedua pecah ban. Pecah ban juga bisa, pecah ban depan sebelah kanan. Pecah ban depan sebelah kanan itu bisa membawa mobil menarik ke kanan. Ya, kalau pecah ban sebelah kiri tidak, ya. Tapi kalau pecah ban sebelah kanan itu bisa membawa mobil menarik ke kanan sehingga tidak bisa terkontrol lagi dan kemudian masuk ke lajur ini. Tapi memang sangat berbahaya. Jadi memang benar, orang yang masuk jalur kontraflow itu yakinkan betul kendaraannya tidak kemudian habis BBM, karena di kontraflow nggak ada kesempatan buat kita menepi ke kiri isi bahan bakar kan. Kemudian tidak ada lagi kesempatan untuk misalnya mampir ke rest area, karena kontraflow biasanya itu jaraknya lebih dari 20-30 kilo, itu nggak ada rest area. Tapi sekali lagi, analis kenapa ini bergerak ke kanan, kalau saya tidak setuju dengan analisis rusak mesin, ya, atau error. Kemungkinan besar dia ngantuk, kelelahan, ya, fatigue, ya, fatigue itu kelelahan juga bisa, atau itu tadi pecah ban depan sebelah kanan. Pecah ban depan sebelah kanan ini bisa membuat mobil tarik langsung ke sebelah kanan sehingga kemudian fatal akibatnya. Dan sopir bus lagi-lagi Prima Jasa tidak bisa berbuat apa-apa karena ya ini adu banteng, Mas Frans. Depan melawan depan, dan yang saya tadi bilang terhimpit bahkan mungkin sebagian terlindas itu, ya. Faktanya kalau melihat di video yang sangat ngeri milik Pak Ainun Najib ini, seperti itu. Jadi saya berani menganalisis itu karena memang faktanya seperti itu. Si menangkap total 71 remaja yang terlibat aksi konvoi sahur dan takjil on the road selama bulan Ramadan. 14 remaja diantaranya positif mengonsumsi narkoba dan terpaksa merayakan Idul Fitri tahun ini di tahanan Polres Jakarta Barat. Pagi-pagi saja jadi begini.
71 orang remaja ditangkap Polres Jakarta Barat akibat terlibat aksi konvoi sahur dan takjil on the road yang ditangkap karena sambil menyulutkan kembang api dan petasan di kawasan Kembangan Cengkareng dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Jangan salah apa-apa, pagi-pagi kakinya angkat ke sini, kakinya. Isak tangis pecah hingga jatuh pingsan para orang tua melihat buah hatinya ditangkap polisi. Dari 71 orang remaja yang ditangkap polisi, 14 orang dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja. Polisi juga mengamankan barang bukti puluhan sepeda motor, sejumlah telepon genggam, pakaian, petasan, 1 botol minuman keras hingga bendera komunitas sepeda motor. Kemudian kita juga melakukan kegiatan pembinaan, identifikasi dan sekaligus melakukan cekurin terhadap orang ini, dan ada 14 orang terindikasi mengandung narkoba. Puluhan remaja yang terlibat kasus ini terancam akan dicabut kartu Jakarta Pintarnya. Orang tua remaja yang tidak terindikasi mengkonsumsi narkoba merasa senang karena anaknya juga dipulangkan kembali. Diamankan polisi sama siapa, Bu? Ini dia disuruh polisi Nah, untuk selanjutnya gimana, Bu? Ini kan anaknya udah bebas nih, dikasih sama polisi. Nah, selanjutnya Ibu sebagai orang tua gimana, Bu, ke anak ini? Kalau ini ke depannya saya bakal jaga jangan sampai ulang lagi kayak gini, Pak. 14 orang remaja lainnya yang positif mengkonsumsi narkoba terpaksa merayakan Lebaran Idul Fitri tahun ini di tahanan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.